Video ini adalah episode 8 series Belajar dari Magnus. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Magnus memainkan langkah counter attack atau serangan balik. Di game ini, Magnus berhadapan dengan Levon Aronian. Permainan dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Aronian bertahan dengan Morphy defense, gajah mundur, lalu kuda menyerang pion. Magnus Carlsen tidak menjaga pion, dia memilih untuk rokade, dan Levon Aronian ternyata tidak makan pion. Dia memilih varian gajah E7, persiapan untuk rokade. Setelah benteng ke petak E1, B5, gajah mundur, lalu Aronian mengamankan rajanya. Magnus Carlsen kemudian mendorong A3, menghadang laju pion B. Ini langsung dibalas dengan gajah C5, menekan pion F. Kemudian C3, persiapan untuk mendorong D4, sekaligus menyiapkan ruang pelarian bagi gajah untuk mundur ke petak C2. Aronian mendorong D6, mempersiapkan gajah petak terangnya untuk berkembang. Dan Magnus langsung mendorong D4. Gajah mundur, H3, langkah profilaksis, mencegah lompatan kuda atau gajah mempining kuda. Di posisi ini, Levon Aronian memutuskan untuk memainkan benteng E8, lalu gajah memberikan pining pada kuda. Pion usir gajah, gajah mundur, lalu pertukaran pion terjadi. Pion makan pion, setelah itu G5. Aronian bermain agresif. Gajah harus mundur ke petak G3. Dengan langkah ini, Magnus Carlsen memberikan sebuah pion beracun untuk Aronian. Apabila kuda makan pion, maka gajah D5. Setelah kuda makan gajah, maka gajah makan kuda, menyerang kedua benteng. Meskipun benteng makan benteng, mentri makan benteng. Salah satu dari benteng atau kuda harus hilang dari atas papan. Putih akan unggul. Dan jika benteng makan pion, maka benteng makan benteng. Setelah kuda makan benteng, gajah akan menyerang kedua kuda. Meskipun mentri menjaga kedua kuda, maka mentri C2. Tetap, kuda terancam. Apabila kuda makan gajah, maka mentri G6 skak terlebih dahulu. Raja lari, mentri makan pion. Setelah raja E7, mentri juga makan pion. Kalaupun raja D7, maka mentri makan kuda. Lagi-lagi putih akan unggul. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Aronian tidak makan pion. Dia memilih untuk mendorong G4. Lagi-lagi, perwira terancam, tantangan pertukaran pion. Pion makan pion, gajah makan pion. Kali ini, mentri putih terkena pining. Di posisi ini, langkah mentri C1 adalah langkah terbaik yang disarankan oleh engine. Akan tetapi, Magnus memilih untuk memainkan gajah H4, memberikan pining balasan pada mentri hitam. Di posisi ini, Aronian menyerang dengan kuda makan pion. Tentu saja, kuda tidak bisa makan kuda karena mentri akan jatuh. Oleh karena itu, Magnus mengembangkan kuda C3. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah mendorong pion C6 untuk menjaga petak D5. Namun, Aronian membuat kesalahan. Dia memilih untuk menukar kuda dan mengancam mentri. Setelah itu, pion makan gajah. Di posisi ini, lagi-lagi Aronian membuat kesalahan. Langkah terbaik adalah raja lari ke petak H7, namun Aronian menempatkan raja di petak H8. Ini membuat Magnus mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik. Kuda D5. Tentu saja apabila kuda makan kuda, maka mentri akan jatuh.
Di posisi ini, ternyata Aronian punya langkah serangan balik yang sangat bagus. Benteng G8. Langkah terbaik adalah Raja lari ke petak F1. Namun setelah itu, Aronian kembali memainkan langkah yang sangat bagus. Kuda ke petak G4, mengorbankan kuda dan juga pengorbanan menteri. Kita sampai pada momen yang paling krusial dari game ini. Apabila di posisi ini putih mengambil menteri, maka kuda H2 skakmat. Apabila pion makan kuda, maka menteri makan gajah. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Setelah langkah terbaik F3, maka menteri H3 skak. Kalaupun raja lari ke petak F2, maka gajah mundur A7. Putih berada dalam tekanan besar. Kemungkinan lainnya adalah benteng ke petak E3. Tujuannya untuk membuat ruang pelarian bagi raja. Namun, menteri akan makan gajah. Ancaman skakmat pada dua tempat berbeda. Menteri harus dikorbankan. Apabila menteri menjaga pion, maka menteri H1 skakmat. Dan kemungkinan keempat adalah gajah mundur. Akan tetapi kuda H2 skak. Dan jika gajah makan kuda, maka menteri H4 mengancam gajah dan juga mengancam skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini Magnus tidak boleh membuat kesalahan. Hanya ada satu langkah yang benar, dan Magnus berhasil menemukannya. Langkah itu adalah langkah serangan balik. Menteri makan kuda, skak. Tentu saja gajah harus makan menteri. Setelah itu, Magnus juga mendapatkan menteri. Aronian menyelamatkan kuda sambil menyerang raja. Setelah raja lari ke petak A2, benteng makan gajah. Sampai di posisi ini, hitam hanya unggul satu pion. Namun, analisa engine menunjukkan bahwa putih jauh lebih unggul. Permainan kemudian berlanjut. Benteng A ke petak B1 mengancam gajah. Gajah makan pion, lalu benteng H1. Meskipun unggul dua pion, hitam tertekan. Di posisi ini, benteng tidak menjaga kuda. Levon Aronian mencoba untuk menyerang balik kuda putih. Setelah kuda mundur F4, gajah mengancam kuda, namun kuda D3, ancaman balik pada gajah. Di posisi ini, Aronian menyadari bahwa kudanya tidak akan selamat. Oleh karena itu, dia memainkan teknik desperado, pengorbanan terakhir kuda sebelum hilang dari atas papan. Raja tentu saja makan kuda. Dan putih menang 1 perwira. Permainan kemudian berlanjut. Gajah mundur G7, benteng H5. Setelah B5, pertukaran pion terjadi dan benteng D6. Setelah itu, benteng F5. Pion makan pion dan benteng C1. Kemudian Aronian mengadu benteng. Setelah benteng makan benteng, gajah makan benteng, dan benteng menyerang gajah dan pion-pion hitam. Aronian kemudian menjaga gajah, lalu kuda F4. Setelah gajah menyerang kuda, kuda H5 skak. Raja terpaksa mundur H8, kemudian benteng makan pion. Aronian masih mencoba dengan D4, namun raja E4. Setelah benteng diadu, maka benteng A7. Sampai di posisi ini, Levon Aronian akhirnya menyerah. Bagaimanapun juga, dia kalah kualitas.